Halo, selamat sore anak-anak semuanya. Hari ini memang kita akan melaksanakan pembelajaran tentang menggambar di kelas 10 yang tentunya kalian semua sudah siap semua. Coba perhatikan, hari ini kita akan belajar tentang menggambar bentuk. Yang dimaksud dengan menggambar bentuk, yaitu kita akan definisikan dulu satu persatu, menggambar itu apa? Menggambar adalah membuat goresan sebagai usaha menyajikan persepsi visual atau gambar yang secara grafis. Sementara gambar bentuk adalah hasil upaya memindahkan imaji benda dengan segenap atributnya dan keadaan sekelilingnya ke dalam kertas atau kanvas, setepat dan seperti aslinya atau mirip dengan aslinya. Kita akan lihat gambar yang Bapak contohkan saat ini. Ada menggambar terbagi dalam 3 jenis atau 3 macam, yaitu menggambar alam benda, kemudian menggambar flora dan fauna, dan menggambar manusia. Menggambar alam benda artinya kita menggambar semua yang ada di alam dan juga baik tas atau benda-benda yang ada di alam ini yang tentunya kita gambar sesuai dengan aslinya. Jadi menggambar semirip mungkin. Kemudian menggambar flora fauna, yaitu menggambar semua jenis tumbuhan dan binatang yang ada di dunia ini. Misalnya menggambar buah-buahan atau menggambar binatang kuda yang seperti yang contohkan saat ini, dan menggambar manusia. Dalam menggambar bentuk, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, yaitu memperhatikan arah cahaya. Seperti kalau kita lihat di sini, menggambar juga harus memperhatikan arsir gelap terang. Karena untuk mengetahui bentuk ini menjadi satu 3 dimensi. Walaupun pada penampilannya itu adalah 2 dimensi. Ketiga, proporsi yaitu ukuran perbandingan antara bagian benda yang digambar. Sehingga gambar sesungguhnya ketika akan kita salin atau akan kita gambar di kertas gambar, itu menyesuaikan proporsinya sesuai dengan proporsi dari bagian-bagian yang ada dalam benda yang akan kita gambar. Kemudian komposisi. Komposisi penting yaitu disusunan keseluruhan dari objek atau benda yang digambar dengan bidang gambar. Misalnya, tidak terlalu kecil dari bidang gambar, tidak terlalu besar, tetapi proporsi cukup seimbang antara gambar dan posisi kertas. Kemudian, yang harus diperhatikan adalah perspektif, di mana perspektif yaitu pandangan kedalaman yang serasi dari objek ataupun benda yang digambar. Jadi kita bisa melihat perspektif ini adalah mana yang paling di depan, mana posisi di dalam, atau mana di posisi yang paling jauh. Kemudian memahami objek sesuai bentuk, karakter, bahan atau tekstur, yaitu wujud permukaan dari objek atau benda yang digambar sesuai sifat bahannya. Contoh, bagaimana menggambar benda yang terbuat dari plastik? Tentunya sangat berbeda dengan gambar yang akan kita buat yang berasal dari benda terbuat dari kayu, atau yang terbuat dari batu, atau yang terbuat dari benda-benda lain yang tentunya memiliki tekstur, memiliki bentuk, ataupun memiliki permukaan yang berbeda. Yang terakhir adalah memahami prosedur menggambar bentuk. Kita akan terangkan satu persatu dan contohnya. Ini adalah gambar contoh memperhatikan arah cahaya. Yang kita lihat, satu bola saat ini, itu cahaya datang dari sebelah kiri, dan kita melihat bayangannya ada di sebelah kanan. Ini menunjukkan bahwa cahaya yang kena cahaya
itu akan lebih terang dibandingkan dengan yang tidak kena cahaya. Dan selanjutnya kita akan menerangkan atau menggambar dengan gelap terang dengan cara arsiran. Fungsi arsiran adalah satu, memberikan karakter dan tekstur benda. Kedua, memberikan kesan bentuk atau volume benda. Ketiga, memberikan kesan jarak dan kedalaman atau perspektif pada gambar. Keempat, mengisi bidang kosong. Dan kelima, sentuhan akhir suatu gambar. Kita akan lihat contohnya. Ini macam arsiran. Pada bagian pertama, kita melihat arsiran yang lurus secara horizontal. Sementara yang kedua, arsiran dengan cara vertikal. Dan yang ketiga, dengan arsiran diagonal. Selanjutnya, kita akan melihat ini arsiran yang tentunya berbalik arah ataupun yang bertolak belakang, di mana gabungan antara diagonal, kemudian horizontal dan vertikal, sehingga menghasilkan arsiran seperti yang ada di gambar yang kalian lihat. Kemudian, dalam arsiran ini ada namanya tipis tebal atau transparan atau gradasi. Bisa lewat titik-titik, gradasi titik-titik yang kuat di gambar yang pertama dengan yang rapat sampai pada akhirnya pada titik-titik yang jarang, menunjukkan bahwa itu gradasi dari yang lebih gelap ke yang lebih terang. Sementara yang arsiran dengan diagonal, yang dari atas ke bawah juga sama, semakin ke kanan semakin terang. Begitu juga yang menggunakan vertikal dan juga bentuk lingkaran-lingkaran atau bulatan-bulatan. Ini contohnya. Pada gambar Gucci yang di sebelah kiri, kita menggunakan arsiran yang searah, yaitu arsiran yang berbentuk atau miring ke kanan atau miring ataupun diagonal, di mana arah cahaya berada dari sebelah kiri, sehingga sebelah kiri lebih terang dan sebelah kanan lebih gelap. Yang terkena cahaya lebih terang dan yang tidak kena cahaya akan gelap. Sementara untuk gambar tas yang ada di sebelah kanan, ini menggambarkan arsiran yang gambarannya adalah cahaya datang dari sebelah kanan dan bayangan ada di sebelah kiri atau daerah gelap di sebelah kiri. Ini contoh-contoh juga bisa kita lihat untuk gambar dari tumbuhan. Ini kita lihat contohnya adalah daun, kemudian ada apel dan pisang. Untuk gambar daun, kita bisa melihat dengan memberikan arsiran lebih tebal di bagian yang tidak terkena cahaya, itu menimbulkan karakter kedalaman atau lipatan pada daun. Sehingga kita bisa tahu daun itu bentuknya tidak hanya lurus, tetapi ada lengkungan ataupun serat-serat yang kita lihat. Sementara sebelah kanannya, yaitu untuk apel, ini membuktikan perbedaan karakter antara buah apel dengan buah pisang. Karena menggunakan arsiran gelap di bagian kanan, itu menunjukkan cahaya muncul atau cahaya datang sebelah kiri, dan penggambarannya persis seperti gambar aslinya. Sementara yang kita saksikan untuk fauna atau binatang saat ini dicontohkan adalah seekor harimau, di mana kita menggunakan arsiran sederhana, tetapi ini merupakan bentuk yang mirip yang kita saksikan dengan yang aslinya. Untuk manusia, kita menggunakan proporsi
Di sini kita lihat 7,5 kepala. 7,5 kepala itu untuk laki-laki. Sementara untuk wanita itu ukuran proporsionalnya adalah tingginya adalah 7 kepala. Ukuran ini dilihat dari ujung kepala sampai ke dagu, itu adalah 1 kepala. Untuk proporsional menggambar manusia, ini kita dapat ukuran 7,5 kepala. Selanjutnya, dalam menggambar manusia ini juga bisa kita saksikan salah satu contoh anggota tubuh yang digambar adalah bentuk muka yang dari samping, dari depan, dari bawah ataupun dari 3/4 bagian yang semuanya menggunakan perhitungan dan juga proporsional sehingga menghasilkan karya gambar bentuk yang persis ataupun yang menarik bisa dibuat saat ini. Untuk adik-adik tentunya nanti silakan mencoba semua yang ada contoh di sini, mulai gambar bentuk alam benda, kemudian menggambar hewan dan tumbuhan, dan menggambar manusia. Buatlah sederhana mungkin dan lihat di sekitar Anda, di rumah Anda yang bisa diberikan contoh atau kita bisa lihat gambarnya. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak ucapkan selamat bekerja dan jangan lupa minggu depan kita punya gambar, bukan gambar bentuk tetapi gambar teknik. Dan inilah gambar tangan. Terima kasih, selamat bekerja, selamat belajar, tetap di rumah. Jangan lupa minggu depan tugas Bapak sudah terima, adik-adik tinggal kirim di WA Bapak. Terima kasih.